Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Kaum muslimin azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri daripada larangannya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatul kiram azzani Allah wa iyyakum. Hari ini adalah tanggal 23 Januari 2026. Bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Yang artinya apa ya ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum? Kurang lebih 26 hari atau 25 hari Ramadan akan datang menjadi tamu kita. Bulan yang mulia, bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar mengumpulkan sahabat-sahabatnya, yubasyiru ashabahu, kemudian memberikan kabar gembira tentang Ramadan ini. Yang namanya kabar gembira ya ikhwati fillah tentu mempunyai keistimewaan tersendiri. Sehingga Ramadan merupakan bulan yang terdapat padanya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Padanya, pada setiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan orang-orang beriman daripada nerakanya. Pada bulan Ramadan pun terdapat keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Pada bulan Ramadan, amalan seorang hamba tidaklah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, tidak. Akan tetapi di bulan Ramadan Allah melipat gandakan amalan-amalan seorang hamba hatta tidak terhitung jumlah pahalanya. Maka ya ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, tentu keistimewaan inilah berangkat daripada keistimewaan yang kita sebutkan, walaupun itu hanya sedikit, dan masih banyak tentunya keistimewaan yang lainnya yang tidak kita ketahui. Namun lepas daripada itu, para salaf kita ya ikhwati fillah mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum Ramadan itu datang kepada mereka. 6 bulan ya ikhwati fillah. Karena mereka ketahui keistimewaan-keistimewaannya. Dan begitu juga 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka juga mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap jerih payah mereka, lelah dan letih mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, merupakan suatu kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan insyaallah. Bagaimana hal tersebut merupakan kenikmatan terbesar? Karena kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri ikhwati fillah, betapa banyak handai taulan kita, kerabat kita
teman-teman kita, bahkan saudara kita sendiri, orang yang dulu berpuasa bersama kita, orang yang dulu sholat tarawih satu shaf dengan kita, i'tikaf bersama, melaksanakan dan berlomba melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kalau kita boleh jujur, sebagian di antara mereka ada yang telah tergeletak di dalam perut bumi. Di antara mereka ada yang menjadi kuburannya sebagai taman daripada taman-taman surga, dan sebagian di antara mereka ada yang kuburannya menjadi salah satu daripada jurang-jurang neraka. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Aku ingin hidup sebagaimana orang-orang yang hidup hari ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pertanyaan apa ya ikhwati fillah? Pertanyaannya, apakah mereka ingin hidup untuk membangun rumah baru besar dan megahnya, atau mereka ingin mengumpulkan harta, membeli mobil baru, motor baru, ataukah mereka ingin mengajak istri dan anak mereka tamasya keliling dunia? Tidak. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku ya Allah bisa melaksanakan amalan soleh yang dulu aku sempat tinggalkan. Agar aku bisa mengamalkan amalan yang dulu aku lalaikan, kata mereka. Dalam ayat lain dikatakan, farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Kami yakin dengan siksaanmu sekarang ya Allah. Kembalikan kami ya Allah. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya khawati fillah azzani Allah wa iyyakum, merupakan suatu tanda kecerdasan bagi kita yang masih dianugerahi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memanfaatkan sisa-sisa usia kita, terutama sebentar lagi Ramadan insya Allah akan datang menjadi tamu kita. Maka ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, tentu kita perlu persiapan. Ketika kita berbicara akan datang tamu kepada kita, tentu akan persiapan. Sebuah perumpamaan, Anda dikatakan kepada kita hari ini, insya Allah sebulan lagi Pak Presiden akan datang ke rumah kita. Tentu sebagian di antara kita akan menyiapkan hidangan yang luar biasa nikmatnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengecat rumahnya, ada yang membeli bunga-bunga untuk menjadikan rumahnya elok untuk dipandang oleh tamu istimewa yang akan datang sebulan lagi. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Tamu yang akan segera datang kepada kita bukan hanya sekedar presiden, akan tetapi bulan Ramadan, bulan yang tempatnya kita berlomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang perlu kita persiapkan ikhwati fillah agar kita menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan usia kita, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan nanti? Ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf kita berdoa tadi 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, maka tentu kita lebih aula, lebih berhak untuk mengikuti jejak langkah mereka. Jangan mentang-mentang kita kuat, jangan mentang-mentang kita masih sehat, fisik kita kuat, power kita, stamina kita luar biasa, kita mempunyai harta untuk mempersiapkan diri untuk sahur dan lain sebagainya, lantas kita akan menyandarkan semua urusan kita kepada diri kita. La wallah, demi Allah bukan begitu caranya. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan urusan kita kepada sebaik-baik tempat bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang bersandar pada diri mereka, kehebatan mereka, fisik mereka, demi Allah mereka akan binasa. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada anaknya Fatimah, mengajarkan suatu doa kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nabi mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Fatimah, bacalah doa ini setiap pagi dan sorenya.
Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki semua urusan yang ada pada diriku. Urusan dunia, urusan akhirat, semua perbaiki ya Allah. Aku bersandar dengan rahmat-Mu ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan kau sandarkan semua urusanku kepada diriku sendiri. Kenapa? Karena kalau kita sandarkan kepada diri kita, maka kita akan binasa, ikhwati fillah. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, hendaklah bagi siapa di antara kita yang masih mempunyai hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat berpuasa pada Ramadan yang lalu ataupun Ramadan sebelumnya, masih melupakan dan melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bayar. Mumpung ada waktu kurang lebih 26 hari. Jangan sampai kita lalai akan hal tersebut. Kalau saja hutang sesama manusia dapat menghinakan kita, maka hutang dengan Tuhannya manusia dapat membinasakan kita. Bersegeralah untuk membayarnya mumpung masih ada waktu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, jangan lupa untuk membersihkan hati kita, agar jangan sampai kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menodai hati kita ini dengan noda hitam, sehingga kita tidak mengenal kebenaran, sehingga kita akan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang istighfar, sucikan hati kita mulai sekarang, agar ringan badan kita untuk melaksanakan ibadah suatu saat ketika Ramadan telah datang kepada kita. Jangan lalai daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang lalai daripada istighfar kepadanya. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Tatkala mereka melaksanakan satu kemaksiatan, satu dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan hati mereka itu yang sudah ternodai dengan dosa tersebut menyimpang daripada kebenaran. Jadi kalau antum melihat orang yang menyimpang daripada kebenaran, lihat asalnya, sejatinya itulah dosa yang telah mereka lakukan. Allah mengatakan kami jadikan hati mereka menyimpang daripada kebenaran. Mereka tidak mengenal sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana yang hak, mana yang batil, tidak bisa dibaca oleh hati mereka, ikhwati fillah. Dan Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang musyrik, kepada orang kafir, ataupun kepada munafik, akan tetapi kepada orang yang fasik. Dan apakah fasik itu? Siapakah mereka orang fasik? Orang fasik adalah seorang mukmin yang melakukan dosa demi dosa tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kepada Allah, semoga hati kita bersih sebelum datangnya Ramadan, dan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan dalam lembarannya istighfar yang banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan yang selanjutnya yang hendaklah kita lakukan untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan Ramadan, tamu yang agung itu adalah hendaklah kita memulai untuk pemanasan dengan amalan soleh yang menjadi ikon daripada bulan Ramadan. Di antaranya seperti bacaan Al-Quran, kemudian puasa Senin Kamis. Kemudian amalan yang sering kita lakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah misalkan. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai karena bukan rahasia umum lagi. Bagaimana ketika ada di antara kita seorang atlet profesional lari misalkan. Apakah mereka akan lari hanya pada hari H? Tentu tidak. Mereka lari sebulan, 2 bulan sebelum datangnya hari perlombaan tersebut.
Ini adalah perkara dunia. Bagaimana dengan perkara akhirat? Tentu kita harus lebih memaksimalkan lagi. Semua ibadah membutuhkan pemanasan, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mulai daripada puasa Senin Kamis, mulai daripada puasa Ayyamul Bid, agar ketika datang waktunya kita berlomba-lomba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh kita. Kita bukan termasuk hamba Allah yang datang bulan Ramadan kepada mereka namun diisi hanya dengan tidur. Kenapa? Dikatakan ketika ditanyakan kepada mereka, mereka mengatakan saya lapar. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Iya, benar. Karena mereka tidak membiasakan berpuasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kita mulai membuka mushaf-mushaf kita, yang sebagian di antara kita mungkin ada yang mushafnya mulai berdebu. Kita buka selembar dua lembar setiap harinya, agar ketika datang bulan Ramadan kepada kita bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Kita mulai daripada bersedekah, walaupun hanya sekedar 500 rupiah tidak masalah. Setiap hari kita sedekah 500 rupiah misalkan, agar ketika datang bulan Ramadan kita bertambah keikhlasan kita dalam mengeluarkan uang kita, harta kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam amalan tersebut. Maka mulai ikhwati fillah, jangan sampai kita menjadikan bulan yang akan datang kepada kita hanya sekedar rutinitas tahunan, bukan sebuah perlombaan. Karena beda orang yang menganggap Ramadan hanya sebagai bekal untuk menghilangkan kewajiban yang ada pada dirinya, dengan orang-orang yang memaknai Ramadan sebagai tempat memanen pahala dan berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi Sudan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.